Selamat malam Pak Lison. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, sehat. Ya, terkait konfirmasi Pak, hari ini sesuai jadwal kita yang sudah saya izin ke Bapak, hari ini kita akan melakukan wawancara Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Oh ya, silakan ya. Ya, Siap ya. baik Pak. Kita mulai ya Pak. Yang pertama Pak, bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah yang Bapak pimpin? Oh, etika ya, berkaitan dengan etika atau bujukan moral. Oh iya, Iya Pak. saya biasanya menekankan pentingnya memperhatikan pertentangan nilai, konsultasi tim, dampak pada lingkungan. Saya menekankan pentingnya memperhatikan pertentangan nilai, konsultasi tim. Jadi tim itu membahas tentang bujukan atau etika yang ada di sekolah. Maka dari tim itu nantilah yang menyimpulkan bagaimana membentuk etika di sekolah untuk menghasilkan uh, guru, tenaga pendidik, dan seluruh karyawan beserta siswa itu punya etika, punya karakter di sekolah yang saya pimpin. Mungkin itu, Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Lison. Pertanyaan selanjutnya Pak, bisa Bapak ceritakan terkait bagaimana Bapak biasanya mengambil suatu keputusan ketika dihadapkan pada sebuah kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Bisa Bapak ceritakan, Pak? Saya dalam rangka pengambilan keputusan ketika dihadapkan dua kasus ya, Iya Pak. yang sama-sama etika atau nilai. Saya berdiri di posisi tengah, artinya menyelesaikan masalah di tengah, mengambil suara yang terbaik di antara kedua belah, karena niat dan niat kedua belah pihak ini adalah untuk ada nilai etika dalam sekolah tersebut untuk kebaikan sekolah. Jadi saya memposisikan sebagai wasit, menyelesaikan masalah itu. Tetapi terakhir saya simpulkan berdasarkan pengumpulan data, katakanlah pertikaian dua kelompok ini yang tujuannya sama-sama baik. Terakhir saya lakukan keputusan artinya yang tidak memihak, artinya benar-benar keputusan yang adil untuk kedua belah pihak, sehingga di sekolah terjaga situasi yang kondusif dan tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas di sekolah ke depannya. Mungkin itu Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Lison. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau suatu prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dilema etika? Dan bagaimana proses biasanya, Pak? Pertanyaannya langkah-langkah atau prosedur ya. Langkah-langkah pengambilan keputusan
biasa saya lakukan berdasarkan prosedur saja. Sebelum mengambil keputusan, kumpulkan data, melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam keputusan yang dilema etika. Contohnya saya mengadakan pertemuan dengan tim pengurus atau tim pembangun sekolah atau yang berkontribusi dengan sekolah, orang tua, wali murid, jika diperlukan mungkin komite atau tim kesehatan yang ada untuk berkaitan dengan sekolah. Baik. Dan saya membuka atau sistem terbuka terhadap mereka sebelum mengambil keputusan atau nanti untuk menghasilkan keputusan, membahas terlebih dahulu apa yang perlu kaitannya pengembangan sekolah atau prinsip-prinsip yang ditanamkan di sekolah. Jadi saya bersama. Mungkin itu saja, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan berhasil? Karena dia satu jadi pertentangan antara kepentingan kelompok ataupun individu yang ada di sekolah, maka saya mengambil mencoba atau mengatasi segala tantangan dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang saya ambil adalah kebaikan bersama. Artinya setelah menimbang maka saya tekankan bahwa keputusan saya adalah keputusan terbaik. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan di hadapan para pertama adalah meyakinkan kelompok orang atau yang ada di sekolah atau sekolah itu bahwa tujuan yang saya ajukan adalah kemajuan sebuah sekolah. Tapi lemah atau yang bertentangan dengan saya itu pasti ada ya baik secara umum itu yang bertentangan. Makanya saya saya lakukan pemahaman terlebih dahulu. Tujuan program saya maka bisa disebutkan bahwa ini sebuah tantangan yang harus saya jawab dengan keputusan yang tegas bahwa semua pihak itu menyetujui apa yang saya ungkapkan di sekolah tersebut. Cara saya mengatasinya meyakinkan dan membuktikan bahwa yang saya lakukan ulang dalam program tersebut adalah kemudian saya putuskan sendiri bahwa itu telah dapat.
Baik, terima kasih Pak Lison. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Dan apakah Bapak cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak ikuti? Oh, ya kalau pertanyaannya seperti itu, saya eh, tidak langsung menyelesaikan sebuah masalah kasus dengan dan di sekolah, tetapi biasanya saya menyelesaikan tidak serta-merta, tetapi harus prosedur dulu, artinya dari bidang-bidang dulu dikumpulkan, dicari data, kemudian nanti baru saya jadwal tertentu untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di sekolah. Bisa jalan. Baik, terima kasih Pak Lison. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Bapak? Oh, pertanyaannya kalau yang biasanya membantu hampir semua saya katakan, tapi ada tempat musyawarah kecil untuk mengambil keputusan. Biasanya dalam bidang-bidang, walaupun masih dapat bidang-bidang fungsi, OSIS, pramuka, waka-waka itu saya libatkan dulu, baru saya pengambilan keputusan. Karena jangan sampai nanti yang salah keputusan, makanya biasanya saya koordinasi ke bawah-bawah. Jadi itu Pak. Baik, terima kasih Pak Lison. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, dari pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Nah, dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di masa depan? Nanti dari pengalaman ya yang saya alami menghadapi manusia, ada pembelajaran yang saya dapat dari hal tersebut, dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan saya terhadap keputusan di masa depan. Pengalaman yang saya peroleh adalah bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ada dilema politika di sekolah itu. Artinya pasti kita pikirkan dampak yang jangka panjang ke depan apabila kita mengambil keputusan atau dalam mengambil keputusan yang salah, maka akan berdampak pekerjaan atau aktivitas di sekolah itu di masa depan. Makanya saya lebih berhati-hati mempertimbangkan nilai kita dan fokus kepada proses jangka panjang. Keputusan itu untuk memberikan jangka panjang dan tidak ada gejolak dalam Baik, terima kasih Pak Lison atas waktunya dan mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak Lison. Sama-sama. Ya. Teruskan semangat Pak. Jadi ada hasil dari kegiatan kita. Siap Pak Lison. Ya sudah kalau begitu Pak Lison, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam Pak Lison. Selamat malam. Ya.
Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Pak Pandi. Nah, mohon maaf mengganggunya Pak, terkait yang kita jadwalkan Ya. melalui WA. Hari ini kita wawancara Pak ya, terkait dilema etika Pak di sekolah Bapak. Apakah Bapak Ya, bersedia? Ya Pak, bersedia. Oh iya Pak, terima kasih. Baik Pak, kalau bersedia kita langsung saja Pak mulai. Yang pertama, bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah yang Bapak pimpin? Baik Pak. Menjadi pemimpin pasti akan saya hadapi berbagai macam permasalahan. Jadi bisa saja permasalahan yang sulit untuk diputuskan ya Pak. Namun saya kan harus mengambil keputusan tersebut harus dengan cepat dan tepat. Karena permasalahan itu kan tidak menunggu Pak. Jadi meskipun begitu, kita tak bisa langsung mengambil keputusan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah tersebut. Maka daripada itu saya juga mendengar berbagai masukan-masukan yang ada. Jadi seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Bapak ceritakan Pak, bagaimana Bapak biasanya dalam mengambil sebuah keputusan itu ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan dalam sekolah di tempat Bapak? Baik Pak. Jadi saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 12 Mesujini, saya harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan dari wakil kepala sekolah saya. Kemudian setelah mendengar berbagai masukan tersebut, baru saya bisa mengambil hal yang terbaik untuk mengambil suatu keputusan. Ya meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak ya Pak, apabila dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, maka saya akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan biasanya disepakati dalam rapat. Oh iya Pak, terima kasih Pak Ketut atas jawabannya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dilema etika, dan bagaimana proses biasanya Pak? Ya pertama saya akan mencoba memahami kasus tersebut Pak. Jadi kasus apa itu yang terjadi. Jadi kemudian saya kembali lagi mengumpulkan wakil kepala sekolah. Jadi untuk mendapatkan masukan. Lalu mengadakan rapat bersama guru-guru. Apabila tidak sesuai dengan dan tidak menemukan keputusan bersama, maka saya lakukan voting. Dengan begitu keputusan yang diambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah suatu hal tersebut kita sepakati bersama. Baik Pak Ketut, terima kasih. Selanjutnya Pak, apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika di sekolah? Dan apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan dan berhasil? Menurut saya yang efektif itu apabila yang saya inginkan dan yang diinginkan oleh guru-guru itu bisa satu suara atau sejalan Pak. Oh ya, berarti baru itu bisa dikatakan efektif. Oke ya, terima kasih Pak. Kemudian Pak,
apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika, dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Menurut saya tantangan utama itu menghadapi tekanan waktu, Pak, dan ekspektasi yang tinggi. Jadi saya berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan melakukan evaluasi yang cermat dan berfokus pada prinsip-prinsip etika yang mereka anut, Pak. Jadi saya juga berusaha untuk menjaga komunikasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan untuk menghindari konflik yang tidak perlu, Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, nah apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak cenderung menyelesaikannya langsung segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak ikuti? Yang jelas kalau permasalahan itu kan muncul itu tidak terjadwal. Jadi saya tidak memiliki jadwal untuk melaksanakan penyelesaian dilema etika tersebut, Pak. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin. Tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Saya cenderung mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melakukan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat, Pak. Oke Pak, nah adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasa membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Bapak? Yang jelas ada, Pak. Seperti yang saya jawab yang pertanyaan sebelumnya, saya kan membutuhkan wakil kepala sekolah untuk menerima masukan. Jadi di sekolah saya itu memiliki seorang penasehat etika yang berperan dalam membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi penasehat etika ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam masalah etika dan dapat memberikan pandangan yang berharga dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, Pak. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di masa depan? Jadi pembelajaran utama saya ini yang saya peroleh adalah pentingnya memiliki penasehat etika tersebut, Pak. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan mereka dalam kasus dilema etika. Jadi dengan pengalaman ini saya bisa mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana saya juga dapat lebih efektif melibatkan penasehat etika dan bisa mencari pandangan yang beragam sebelum membuat keputusan yang penting. Oke, baik, terima kasih Pak Ketut. Saya rasa sudah cukup wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, Pak. Yes, ya, sama-sama Pak Pandi. Semoga sukses. Amin. Ya sudah Pak Ketut, saya ucapkan selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Pak Pandi. Ya. Selamat siang Bu Cici. Ya, selamat siang Pak Pandi. Maaf ganggu waktunya nih. Ya, nggak apa-apa Pak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Cici, saya ingin wawancara kepada Bu Cici terkait suatu problem di sekolah yang Bu Cici pimpin. Iya. Topiknya itu tentang dilema etika atau
bujukan moral. Baik Bu Cici, kalau diperbolehkan saya akan mulai sekarang ya Bu Cici untuk wawancaranya. Iya Pak, silakan. Bagaimana biasanya Bu Cici mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah yang Bu Cici pimpin? Untuk mengenali situasi tersebut, ada beberapa hal yang biasanya saya lakukan itu dengan mengamati beberapa hal, antara lain itu konflik nilai, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, pertimbangan moral, serta melalui proses refleksi yang rutin. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang saya ambil nantinya itu selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut di sekolah saya. Gitu Pak. Baik Bu Cici, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bisa Bu Cici ceritakan bagaimana Bu Cici biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Hal yang saya lakukan ketika dimana saya dihadapkan dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya yang utama itu melakukan konsultasi dengan tim guru atau staf sekolah, karena yang saya menganggap dengan adanya kolaborasi itu merupakan salah satu kunci dalam mengambil keputusan yang bijak. Dan keputusan yang dilakukan secara demokratis dengan mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat, sehingga saya berharap dalam diskusi bersama tim itu dapat mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta keputusan yang nantinya saya ambil itu dapat memberikan dampak yang baik kepada murid dan lingkungan sekolah. Baik Bu Cici. Nah, selanjutnya, apakah Bu Cici memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bu Cici ikuti dalam mengambil keputusan dilema etika? Kemudian bagaimana sih prosesnya biasanya? Ada beberapa prosedur yang kami laksanakan dalam menghadapi dilema etika. Yang pertama itu kami melakukan yang kami lakukan itu dengan cara mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Jadi kami tidak langsung 7 poin, tapi kami mengumpulkan dulu informasi tersebut, kemudian kami mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat serta mempertimbangkan dampak yang terjadi pada murid dan sekolah. Nah, setelah itu tim kami atau tim guru dan staf sekolah itu akan berkumpul melakukan diskusi secara terbuka kami untuk mengemukakan argumen atau pandangan masing-masing dari tim guru dan staf tersebut. Kemudian kami mengambil keputusan itu secara kolaboratif dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan di sekolah kami. Gitu Pak. Baik Bu Cici, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Bu Cici efektif dalam pengambilan keputusan terkait dalam kasus dilema etika di sekolah? Nah, apakah ada pendekatan tertentu yang Bu Cici temukan itu berhasil? Menurut saya yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah itu tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan staf sekolah. Karena dengan hal tersebut mereka dapat menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite, dan jika perlu itu murid, maka
kami menganggap bahwa pendekatan itu akan berhasil atau pendekatan itu yang berhasil, dan berdiskusi terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, mereka dapat mencapai keputusan yang lebih baik. Nah, baik, terima kasih Bu Cici. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Kemudian bagaimana Bu Cici mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang utama itu dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika itu adanya tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Karena kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah. Dan dengan adanya mereka berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat, itu dapat menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut. Oke, terima kasih Bu Cici. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Cici memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah Bu Cici cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Bu Cici ikuti? Dalam menyelesaikan kasus tersebut, kami tidak memiliki jadwal tertentu, tapi kami itu lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Kami juga berusaha menyelesaikan kasus tersebut itu sesegera mungkin, tetapi kami tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terkadang kasus dilema etika itu memerlukan waktu ekstra untuk diskusi dan konsultasi bersama tim guru dan staf sekolah, itu yang kami lakukan selama ini. Oke, kemudian Bu Cici, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya itu membantu atau mempermudah Bu Cici dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika di sekolah Ibu? Kalau untuk seseorang atau faktor yang biasanya membantu ya, Iya. Kami dan mengambil keputusan itu ya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Itu yang biasanya kami libatkan, atau seseorang yang mempermudah kami. Karena dengan hal tersebut kami percaya bahwa diskusi dari berbagai pandangan dengan orang lain dapat membantu kami dalam memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik juga, gitu Pak. Nah, dari pengalaman Bu Cici dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bu Cici peroleh? Kemudian bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bu Cici dalam mengambil keputusan di masa depan? Dari beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan, itu memberikan pengalaman dalam menghadapi dilema etika itu telah mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Dan pembelajaran utama yang saya peroleh yaitu dalam mengambil keputusan itu harus selalu fokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka. Dan pengalaman itu mempengaruhi pendekatan kami dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan utama bagi kami di sekolah. Baik, terima kasih Bu Cici atas waktunya, atas jawaban dari hasil wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Cici. Ya, sama-sama Pak Fandi. Semoga paparan saya yang saya berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Cici. Sekali lagi mohon maaf atas mengganggu waktunya, dan semoga Bu Cici sehat selalu, nggih. Amin ya, Pak. Terima kasih.
Oke, ya sudah kalau gitu saya akhiri. Selamat siang Bu Cici. Ya, selamat siang Pak, selamat melanjutkan, semangat. Oke, terima kasih Bu Cici.